Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita bertemu lagi di PJJ Seni Budaya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perancangan pementasan. Anak-anak, sebelum kita memulai, yuk kita doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa lengket dan bisa masuk dalam benakmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak cerdas Indonesia, kita lihat alur pembelajaran kita hari ini di mana kita akan membahas tentang pameran atau pertunjukan seni, ya. Nah, di sini akan kita bahas satu tentang pengertian, fungsi dan tujuan pameran atau pertunjukan. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan perancangan pameran atau pertunjukan. Selanjutnya, ya, kita akan praktek, ya, praktek pelaksanaan pameran ataupun pertunjukan. Nah, terakhir adalah evaluasi. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Nah, pameran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan, ya, memberi penjelasan tentang materi pameran dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, anak-anak hebat Indonesia, sekarang kita lihat nih, karya seni yang dipamerkan itu sebenarnya apa aja ya? Nah, kamu bisa melihat ada pameran lukisan, pameran patung, dan pameran kriya. Selanjutnya, terakhir adalah pameran tekstil. Jadi intinya pameran itu sifatnya statis, yaitu sifatnya karya seni yang statis, tidak bergerak, tidak berpindah. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke layar berikutnya. Nah, kamu bisa lihat kan anak-anak, karya seni yang dipertunjukkan itu apa aja? Ya, ada karya seni tari, ada karya seni musik, dan ada karya seni teater. Intinya, karya seni yang dipertunjukkan itu adalah karya seni yang sifatnya mobile ya, atau bergerak atau dinamis, sehingga eh, kita melihatnya berdasarkan audio visual. Baik, kita lanjut ke layar ketiga. Nah, pameran berdasarkan jenis karyanya itu bisa kita kelompokkan, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Nah, pameran homogen itu merupakan jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya seni saja. Misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Jadi hanya satu jenis, homogen. Kamu ingat kata kuncinya homogen, satu jenis. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pameran heterogen, yaitu pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ada berdasarkan jumlahnya, ya, jumlah pesertanya, yaitu ada pameran tunggal dan ada pameran kelompok. Nah, pameran tunggal itu sendiri adalah pameran yang dilaksanakan perorangan. Jadi, yang punya karya seni itu, yang memamerkan hasil karya seni itu hanya satu orang, ya. Jadi, dia buat beberapa karya seni, ya. Kayak kemarin kita ada tuh teman seni budayanya Bu Misda, membuat karya seni dengan melukis di atas kertas foto. Nah, itu dibuat sekian banyak dan akhirnya dipamerkan di Museum Basuki Abdullah. Nah, itu adalah
karya seni yang luar biasa ya. Selanjutnya adalah pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, bisa beberapa orang anggotanya, dan misalnya kelompok kelas 9 SMP, terus kelompok mahasiswa, terus kelompok kekerabatan dan kelompok lainnya. Demikian, selanjutnya kita masuk ke pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Dibagi juga menjadi dua, yaitu ada indoor ya, di dalam ruangan, dan outdoor, yaitu di luar ruangan. Nah, pameran indoor itu mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau di museum. Ya, penyelenggaranya biasanya harus memperhatikan penataan unsur cahaya, sirkulasi pengunjungnya. Nah, selanjutnya pameran yang di luar atau outdoor itu yaitu penyelenggarannya diadakan di luar ya, karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Jadi di saat kita membuat acara pameran di luar itu harus diperhitungkan pameran karya-karyanya itu karya yang bisa tahan dengan mungkin cahaya matahari atau hujan dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Masuk ke fungsi pameran di sekolah. Ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, fungsinya apa sih ya, anak-anak? Satu, kita bisa melihat bahwasanya sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Yang B-nya sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang C-nya sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Nah, selanjutnya sebagai media komunikasi antara siswa dengan apresiator. Dan yang E-nya sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Nah, yang F terakhir adalah sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa bagi siswa. Baik, anak-anak pintar Indonesia, selanjutnya tujuan pameran seni rupa di sekolah. Apa ya tujuannya? Otomatis satu apa? Untuk membangkitkan ya seperti kita lihat di poin A-nya, membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Terus meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Terus melatih berorganisasi. Terus melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dan terakhir adalah melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, anak-anak, jadi jika kamu sudah belajar membuat suatu pameran, nah itu akan berasa ya, akan berasa di situ kita saling membutuhkan, saling isi mengisi dan saling kerjasama. Nah, itu yang paling dituntut ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah perencanaan pameran. Nah, di dalam pameran kita harus punya perencanaan yang matang. Kalau enggak, ya semuanya akan buyar begitu aja. Nah, di dalam perencanaan itu pasti adanya kepanitiaan ya. Nah, secara umum kepanitiaan suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana. Nah, apa itu panitia pengarah? Panitia pengarah yaitu panitia yang bertugas memberikan arahan. Ya namanya pengarah ya anak-anak, yang memberikan nasihat dan petunjuk kepada panitia pelaksana. Nah, di dalam hal ini tugas ini akan diberikan oleh kepala sekolah. Biasanya kepala sekolah yang bertanggung jawab, wakil kepala sekolah atau ketua yayasan atau yang sederajat. Nah, selanjutnya adalah panitia pelaksana. Nah, panitia pelaksana ini bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dirancang dari awal hingga akhir. Dimulai oleh ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara, sampai kepada pelaksana kerja seksi-seksi masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan. Baik anak-anak, kita coba lihat
tugas kepanitiaan itu apa aja? Nah, satu itu pelindung dan penanggung jawab itu tugasnya, itu penanggung jawab kegiatan memberikan nasihat ya, saran dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembina, pembimbing, ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. Nah, pembimbing atau pembimbing itu tugasnya membimbing, memberikan masukan dan saran kepada panitia, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Baik, sayang, selanjutnya ketua. Ketua apa ya tanggung jawabnya? Nah, ketua itu adalah mengorganisasi kerja seluruh panitia, termasuk sekretaris dan bendahara. Terus selanjutnya apa lagi? Mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Nah, ketiga, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Jadi semuanya tergantung dari ketuanya. Bagaimana mengorganisir banyak orang sehingga acara itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya tugas sekretaris. Nah, sekretaris menyusun dan menyiapkan proposal. Ya, dua, menyiapkan surat-surat keluar. Tiga, mengarsipkan surat termasuk dengan surat keluar. Selanjutnya, menyiapkan surat-surat izin, terus menangani urusan ke dalam, terus menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Ya, anak-anak, jadi nanti ini adalah sebagai bekal buat kamu nanti dalam organisasi, di lapangan, di lingkungan kamu akan mengadakan acara, kamu sudah punya susunan struktur organisasi di saat kamu mau buat pameran. Nah, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya kita lihat tugas bendahara apa ya. Nah, bendahara itu tugasnya mencatat dan menyimpan uang masuk, terus mengeluarkan uang belanja sesuai dengan prosedur. Selanjutnya yang ketiga, membuat administrasi keuangan. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Nah, anak-anak soleh dan soleha Bumisda, selanjutnya seksi acara. Nah, seksi acara itu mengkoordinir ya, Nak, mengkoordinir para pendukung acara. Ya. Jadi mau apa isi acara itu dia yang mengkoordinir. Dia yang menanya kesiapannya, sejauh mana kesiapannya, apa aja yang harus ditampilkan gitu. Nah, selanjutnya menyiapkan susunan acara. Apa ya susunan acara dari awal sampai akhir? Nah, siapa aja tamu undangannya? Nah, itu harus disusun oleh si seksi acara. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Jadi si seksi acara itu memang benar-benar harus benar-benar aktif dan proaktif gitu terhadap kesiapan acara yang akan diselenggarakan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke seksi konsumsi. Nah, kamu pasti tahu ya seksi konsumsi itu apa? Nah, pasti katanya dengan yang namanya perut ya, makan. Nah, satu apa? Menyusun daftar tamu. Nah, jadi biar tahu tamu yang undangan tuh yang mana di mana dan akhirnya konsumsi biasanya akan berbeda. Nah, terus menyediakan konsumsi pada saat latihan pelaksanaan sampai evaluasi. Terus tiga, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan. Nah, yang keempat, bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke seksi dokumentasi, yaitu tugas dan tanggung jawabnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu seksi dokumentasi itu memang tugasnya memoto, memvideokan, ya nanti mengedit, nanti dia buat laporan hasil dokumentasi itu seperti apa. Sehingga di saat selesai acara kita bisa mereview atau melihat hasil rekamannya dan di situ kita bisa evaluasi kegiatan hari itu. Oke, sayang, selanjutnya Bu Misda ucapkan terima kasih karena kamu sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, nanti kita akan praktek dan kita akan coba ya buat susunan kepanitiaan. Semoga waktu kita cukup. Kalau memang waktu kita cukup, nanti kita bisa buat pertunjukan ya karya-karya seni karya-karya seni yang dipamerkan banyak tuh di ruangan Bu Misda. Ada lukisan, ada karya 3 dimensi,
ya macam-macam dan untuk tari kamu mungkin bisa menampilkan tarian yang sudah dipelajari. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.